Hari ini saya mau bagikan satu perikop firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11, cukup 11 ayat kita bacakan firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata ke pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saya waktu saya selama pelayanan, ada banyak orang Bapak Ibu berkata begini, "Saya kok udah lama mengikut Tuhan kok tidak merasakan, tidak mengalami mujizat Tuhan ya, pertolongan Tuhan ya yang spektakuler seperti orang-orang lain gitu." Dan saya tanya kenapa gitu, karena mereka bilang bahwa ya kalau saya ada masalah, ada persoalan ya saya coba dengan usaha saya sendiri. Saya bilang, "Oh pantasan Bu, jadi harusnya tidak seperti itu. Harusnya adalah kalau kita di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah perjalanan hidup kita, mesti kita akan menghadapi banyak persoalan, penderitaan. Tapi kenapa? Karena kita coba mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri. Tapi ada firman Tuhan yang berkata bahwa dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini, seperti yang terjadi dalam peristiwa perkawinan di Kana, bahwa ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang bisa kita pakai bagaimana kita mengatasi segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Dan kita mau dengan mengandalkan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan dan bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Dari ayat pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, setidaknya saya menemukan 3 cara, 3 prinsip Bapak Ibu, bahwa sebenarnya itu Allah itu peduli, Allah itu mengerti tentang apapun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah Bapak Ibu menyalahkan siapapun, bahkan mungkin kita pernah menyalahkan Tuhan, kenapa seperti ini harus saya alami. Kita tidak perlu Bapak, karena sebenarnya dari peristiwa ini kita lihat yang terjadi di Kana ini, Allah itu, Tuhan Yesus itu mengerti, dia peduli. Terus saya tertarik bikin renungan ini bahwa Allah ya, Yesus peduli, Yesus mengerti. Dia peduli, tapi dia juga mengerti tentang kehidupan kita. Jadi prinsip apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan ini, supaya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Saya menemukan 3 hal. Yang pertama ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ya. Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur."
Jadi prinsip pertama bagaimana kita mengatasi kesulitan apapun dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Itu pertama. Kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan semua persoalan yang kita hadapi. Apapun persoalan kita. Baik. Kita lihat di peristiwa ini adalah Ibu Yesus itu hadir di pesta perkawinan itu. Dan waktu dia tahu, mungkin Ibu Yesus datang sebagai panitia seksi konsumsi. Ibu Yesus Maria tahu persis kalau seorang yang mengadakan pesta, Bapak Ibu, ya, kehabisan anggur itu aib. Bahkan ada satu penafsir berkata itu orang yang punya pesta itu bisa dipenjarakan, Bapak Ibu. Karena itu menjadi aib yang luar biasa. Jadi artinya di sini yang luar biasa dinyatakan oleh firman Tuhan ini bagi kita bahwa kalau ada persoalan apapun Bapak Ibu, yang pertama kita harus datang kepada Tuhan. Ibu Yesus Maria dia tidak datang kepada pemimpin pesta. Ya, biasanya kan kalau ada persoalan ada di seksi khusus, wah datang kepada pemimpin pesta. Tapi dia tidak. Dia datang kepada Yesus karena Yesus waktu itu di sini dia datang sebagai tamu undangan. Dia dan murid-muridnya datang sebagai tamu undangan Bapak Ibu. Jadi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, doa itu adalah menandakan bagaimana hubungan kita yang dekat kepada Tuhan karena kita percaya kepadanya. Dan waktu kita berdoa Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Tuhan, itu artinya kita percaya kuasa Tuhan. Itu artinya Tuhan, kita mempercayakan Tuhan intervensi terhadap hidup kita. Kita tahu Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu. Maria tidak datang kepada pemimpin pesta, tapi dia datang kepada Yesus. Dan luar biasa kita lihat, jawaban Yesus itu ya membuat loroh hati ya, gitu ya, membuat sakit hati. Mau apa Ibu dengan saya gitu ya? Tapi bahasanya dia tetap kekeh Bapak Ibu. Dia tetap datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa memang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa terus-menerus meminta kepada Tuhan apapun persoalan, apapun kesulitan, penderitaan yang mungkin kita hadapi Bapak Ibu. Jadi itu yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi mari kita Bapak apapun persoalan kita, saya tidak tahu persis persoalan apa yang hari-hari ini kita hadapi. Besok kita hadapi, lusa, bulan depan, tahun depan, apa gitu. Tapi bagian kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, yang pertama saudara dan saya harus datang berseru, minta kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak salah Bapak yang minta kehidupan sehari-hari, karena memang kita berdoa dikatakan cukupkanlah kebutuhan kita sehari-hari. Kita minta kepada Tuhan. Kadang-kadang karena sepele gitu, kadang-kadang kita lupa datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kan. Dan akhirnya kita berkata, oh Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengerti gitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu peduli. Jadi prinsip yang pertama yang perlu kita lakukan kita Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Yang kedua Bapak Ibu itu ayat ke-5 sampai yang ke-8 dikatakan di sini. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah ke pesta, lalu mereka pun membawanya. Itu artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus. Ya, Maria mau menyampaikan kepada orang-orang itu. Pokoknya percayalah kepada Tuhan gitu ya. Sediakan salah, lakukanlah, buatlah itu ya itu katanya. Jadi saya ambil apa Bapak Ibu prinsip yang kedua kalau waktu kita bahwa Tuhan itu peduli mengerti terhadap hidup kita Bapak Ibu. Prinsipnya adalah mari kita mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mari kita mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Maria mengatakan kepada pesta, apa yang dikatakan buatlah itu. Sebenarnya Bapak Ibu, ini bagian daripada usaha pelayan-pelayan itu. Mereka ikut
Karena sebenarnya Bapak Ibu kan ini Alkitab ini kan mujizat Tuhan pertama. Belum pernah terjadi. Maria pun secara logika dia belum pernah melihat mujizat terjadi gitu. Tapi karena dia sebagai yang melahirkan Yesus sebagai manusia, ya dia tahu Tuhan ini mampu gitu ya melakukan melakukan sesuatu yang besar bagi perkawinan ini supaya pesta perkawinan supaya tidak menjadi aib, tidak menjadi malu karena kekurangan anggur Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, waktu kita menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan kita, dengarkan firman Tuhan. Artinya setelah kita berdoa, kita dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena kalau kita Bapak Ibu dengar dari Tuhan, tentu itu dikehendaki oleh Tuhan. Artinya kita percaya kepada Tuhan dengan segala hal yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi mari kita mendengarkan Bapak Ibu, melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Firman Tuhan ini merupakan amanat bagi kita, perintah bagi kita, lakukan ini. Maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu mengerti dan peduli terhadap hidup kita. Maka terjadilah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi Bapak Ibu, air. Dan dalam tempayan-tempayan itu ada 6 tempayan katanya masing-masing 2-3 buyung berubah menjadi anggur. Dan luar biasanya Bapak Ibu, anggur yang disediakan itu Bapak Ibu lebih enak, lebih luar biasa hasilnya Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan anggur yang sudah habis itu. Wah, ini luar biasa sekali. Dan gak dipuji gitu. Biasanya orang mengadakan pesta begini, tapi kok kamu menyimpan sampai akhir gitu ya. Tapi ternyata Tuhan intervensi, Tuhan melakukan yang besar bagi pesta itu. Makanya Bapak Ibu, banyak orang-orang berkata, mari kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, hidup dalam budaya mujizat. Kita nantikan mujizat Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan karena kita sudah datang ya, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui doa-doa kita, dan hasilnya Bapak Ibu, kita akan menerima mujizat. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Hidup orang-orang percaya kepada Tuhan penuh dengan mujizat yang tidak kita sangka-sangka dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kami baru-baru 2 hari yang lalu, hari Jumat gitu Bapak Ibu, ada satu jemaat kita senior di Keripang Bapak Ibu. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit Elizabeth karena memang stroke gitu ya. Anaknya 2 orang datang, dia telepon kami, ini papa sedang stroke, sedang di IGD rumah sakit Elizabeth gitu Bapak Ibu. Dan karena dia usia sudah lanjut ya, harus bekerja Bapak Ibu, mungkin dia tidak juga mengontrol kehidupannya dengan baik Bapak Ibu, dia tidak bisa jaga pola hidupnya dengan baik, usia sudah 67 tahun, akhirnya diizinkan Tuhan mengalami stroke Bapak Ibu. Waktu kami dengar berita itu, kami langsung malam-malam pergi dengan ke sana, dan saya kaget gimana gitu, karena setengah badannya sudah mati Bapak Ibu, tidak bisa digerakkan tangan kaki, nggak bisa digerakkan lagi Bapak. Dan bagian kami adalah berdoa Bapak. Saya dan istri dan jemaat dan juga anaknya saya ajak berdoa, minta mujizat dari Tuhan. Tuhan kerjakan mujizat. Dan luar biasanya Bapak Ibu, hari Minggu kemarin banyak jemaat datang ke sana, beberapa pengunjung ke sana, Pak Brutus sudah sembuh Bapak Ibu. Mujizat Tuhan terjadi Bapak Ibu. Bagian kita adalah datang kepada Tuhan berdoa, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, kemudian terjadilah mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara, dan mari kita berdoa.